Ya, Selamat pagi Bu Rini. selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Saya dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu, mau menceritakan apa ya? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di kelas Bu. Boleh Bu? Tentu saja boleh Bu. Silakan Ibu kalau mau menceritakan sesuatu. Jadi begini Bu, di kelas saya ini saya melihat kok siswanya itu sering merasa bosan ya Bu ya. Terus tidak bersemangat gitu ketika belajar matematika. Padahal saya sudah mempersiapkan materi itu dengan sebaik-baiknya, tapi tetap saja siswanya tuh terlihat kurang semangat. Oh begitu. Berarti di kelas Ibu itu masih banyak siswa yang semangatnya itu masih rendah ya semangat belajarnya. Terutama di pembelajaran matematika ya Bu. Iya betul Bu. Memang menurut Ibu, siswa yang semangat belajar tinggi itu yang seperti apa ya? Ya, kalau saya sih tidak terlalu berekspektasi tinggi ya, Bu, ya. Yang penting, Hmm? ketika pembelajaran itu anaknya aktif, kemudian ketika ditanya juga anaknya berani untuk mengungkapkan pendapat gitu, tidak tidur-tiduran di kelas, minimal ya memperhatikan saya lah, Bu, ketika mengajar, seperti itu, Bu. Oh, begitu. Jadi Ibu itu berharapnya murid itu lebih aktif, tidak tidur-tiduran, dan selalu memperhatikan ya, Bu. Iya, Bu. Nah, kira-kira kalau misalnya Bu nih, saya buat level 1 sampai 10. Misalnya 1 tidak ideal, kemudian 10 itu paling ideal. Kira-kira sampai ada di angka level berapa, Ibu? Ya, kalau menurut saya sih, Bu, siswa di kelas saya itu masih ada di level 5 lah, Bu, dalam semangat belajarnya, terutama saat pembelajaran matematika, Bu. Oh, baru di level 5. Baik. Kira-kira target Ibu ingin semangat belajarnya itu di level berapa, Bu? Kalau saya sih tidak muluk-muluk ya Bu ya, minimal ada di level 7 lah Bu lah. Kan namanya juga kita sedang berproses ya Bu, mungkin Mhm. nanti seiring berjalannya waktu akan terus bertambah semangat belajarnya. Baik. Berarti di level 7 sudah baik ya menurut Ibu? Iya Bu, menurut saya level 7 sudah lumayan pas lah untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Oke. Baik, Bu. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan semangat belajar siswa tersebut agar dari level 5 tadi bisa naik ke level 7? Mungkin yang pertama akan saya lakukan itu adalah menganalisis gaya belajar siswanya ya Bu ya. Lalu saya Mhm. juga akan membuat materi sekontekstual mungkin sesuai dengan keseharian siswa. Jadi saya mencoba seperti itu saja Bu supaya lebih menarik. Mungkin begitu Bu. Baik, Bu, sudah bagus itu. Berarti Ibu sudah menganalisis gaya belajar setiap siswa. Ibu juga sudah membuat materi kontekstual sesuai dengan keseharian siswa. Nah, itu sangat bagus menurut saya. Kira-kira dari dua cara itu yang paling efektif menurut Ibu itu yang mana? Kalau menurut saya sih Bu, yang paling efektif itu mungkin akan membuat materi sekontekstual mungkin. Jadi mereka lebih tertarik lagi ketika belajar dan kalau sudah tertarik untuk belajar, mungkin mereka akan lebih semangat lagi nanti dalam belajarnya. Oh begitu. Berarti yang paling menarik menurut Ibu itu yang membuat materinya lebih ke kontekstual ya, sehingga Hmm, siswa itu lebih semangat lagi di dalam belajarnya begitu ya, Bu? iya betul Bu. Mungkin mereka juga nantinya akan lebih termotivasi lagi Bu untuk belajarnya. Baik. Nah, kira-kira selain melakukan hal tersebut, Ibu
akan melakukan inovasi apa lagi untuk meningkatkan strategi supaya siswa itu semakin bersemangat di dalam belajarnya? Nah, mungkin apabila dengan dua cara yang tadi kurang cukup, mungkin saya akan Mhm, menggunakan media pembelajaran seperti Quizizz atau mhm. Kahoot gitu dalam pembelajaran matematikanya. Jadi dengan hal tersebut harapan saya sih siswa bisa lebih semangat lagi gitu Bu dalam belajarnya. Oh, berarti Ibu juga ingin menambahkan media pembelajaran ya, yang berbasis, digital ya, di dalam Iya, pelaksanaan pembelajaran matematika tersebut? iya betul Ibu. Baik, Bu. Nah, kira-kira apa hal yang akan Ibu dilaksanakannya? Mungkin saya akan melaksanakannya hari Rabu ini Bu ketika ada jadwal pembelajaran matematika Bu. Heeh, baik, Bu. Nah, kira-kira kalau untuk penggunaan media pembelajaran berbasis digital seperti kuis atau Kak tadi, Ibu membutuhkan bantuan atau tidak dari rekan sejawat Ibu? Iya Bu, kebetulan saya di sekolah itu punya teman yang pintar sekali Hmm? gitu dalam bidang IT. Mungkin nanti saya bisa melibatkan beliau untuk membantu saya membuat media pembelajaran yang berbasis digital itu Bu. Oke, baik. Berarti nanti Ibu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, ya. Iya, betul sekali Ibu. Wah, sudah bagus sekali rencananya, Bu Rin. Baik dari sesi percakapan ini, kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan? Baik Ibu, dari sesi percakapan ini saya jadi ada sedikit gambaran gitu Bu terkait bagaimana saya bisa meningkatkan semangat belajar siswa. Salah satunya adalah dengan menggunakan materi yang kontekstual, kemudian juga pemanfaatan media yang berbasis digital Ibu. Wah, saya sangat tidak sabar menunggu cerita-cerita lagi dari Ibu Rini. Ketika sudah melakukan strategi yang Ibu sampaikan, sekarang mungkin kita cukupkan dulu ya percakapan kita. Lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu. Ya Ibu, terima kasih sekali atas kesempatan dan waktunya, serta Ibu sudah mau mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusinya, Bu. Sama-sama, semoga kita bisa bertemu lagi. Kita tutup saja ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama. Satu, dua, boleh. Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya Bu? Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah baik dan sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan secara seperti biasanya, tidak seperti biasanya. Tapi kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah Bu? Itulah, Pak. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bapak ada waktu? Mohon maaf loh Pak, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Insya Allah ada waktu Bu. Dan jangan sungkan-sungkan Ibu, tidak mengganggu kok, lagi santai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya juga nggak bisa tenang. Jadi apa yang bisa dibantu untuk mengatasi ketidaknyamanan dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita, Bu? Saya sih berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini, Pak. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya, Bu. Amin ya robbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa, Bu? Silahkan diceritakan. Bapak ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas, Pak.
Oh, insya Allah saya ingat. Tapi bagaimana bisa, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu mendapatkan teguran tersebut ya? Kalau menurut saya sih masalahnya tidak serius sih Pak. Oh, tidak serius. Tidak serius seperti apa itu, Bu? Itu Pak, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu ya? Gini ya Pak, jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau Pak, bahwa selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber. Lalu dari buku referensi perpustakaan juga suka saya gunakan. Bagi saya yang penting buku sumber maupun buku-buku yang lain itu mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Nah, kalau begitu izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar kalau boleh tahu, Bu? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak. Jadi saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi siswa. Nah, kenapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan itu kan sudah cukup memudahkan murid untuk belajar dan juga murid akan termotivasi gitu. Nah sejauh ini kan masih tetap mengacu pada kurikulum si buku-buku tersebut, Pak. Sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Kemudian soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam ya, Bu. Dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Iya sih, Pak. Betul juga. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada sih beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, seperti supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga sih, Pak. Iya, jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana Bu perasaannya? Ya, terima kasih Pak. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman, akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal Pak. Sesuatu hal yang membuat saya masih resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga pekerjaan lain juga agak terbengkalai juga sih. Oh, kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini, Bu? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita, Pak. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan ya Bu, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu berbicara kepada kepala sekolah ya, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikannya ya kepada kepala sekolah. Iya, Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah enggak ya, Pak? Kalau menurut saya, jadi untuk masalah ini, Bu, bisa merefleksi, mempersiapkan aja jika nantinya Ibu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah. Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah tersebut dan yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin
Pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya Pak. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Ibu selanjutnya? Iya Pak, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Pak. Beliau mungkin akan memberikan solusi untuk saya. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus, Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Iya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau, Pak. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks, di samping juga meminta saran kepada pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Pak. Oh, terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Iya Pak, setelah ini saya akan mulai memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan. Kenapa? Karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Pak. Wah, Masya Allah, luar biasa, Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Wah, alhamdulillah. Syukurlah, Pak. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur, saya takut salah dalam mengambil langkah dan penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar, Pak. Iya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya, Ibu sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu guru rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Iya baik Pak, mengenai hal itu secepatnya akan saya eksekusi. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya akan menemui Pak Pengawas, Pak. Iya, Bu. Terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini sebenarnya masih dalam pikiran sih, Pak. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan dalam masalah ini, Pak. Wah, ini ide bagus sekali, Bu. Lagi-lagi idenya sangat bagus. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, amin ya rabbal alamin, Pak. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan baik bagi para murid kita semua, ya Pak. Iya, Bu. Amin. Amin ya robbal alamin. Sama-sama, Ibu. Jadi ini mohon maaf ya Pak, kebetulan saya ada janji dengan para murid di kelas 9A. Mereka itu akan latihan upacara sebagai persiapan menjadi petugas upacara untuk hari Senin. Baik, Ibu, silahkan. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam, Bu.